menikahkan Aka secara paksa. Tidak begitu. Yang kumaksud adalah, meskipun gadis itu tidak sempurna, dia harus tahu cara menghormati ayah. Jika tidak bisa, tidak ada toleransi. Siapapun yang tidak menghormati ayah akan diusir dari rumah. Istri ayah hanya mengejar uang. Dia akan mengejar siapapun orang kaya yang dilihatnya. Tapi ayahku tidak seperti itu. Ayah akan melihat karakter seorang gadis, sikapnya, dan juga keluarganya. Dia akan pertimbangkan semuanya. Itulah sebabnya aku mempercayai ayah. Dia akan pilih gadis yang terbaik. Ayah yang menikahkan aku denganmu. Sayali, aku senang kan? Bagaimana aku bisa tahu? Kau yang harus memberitahuku. Aku senang bersamamu. Tapi Sayali, awalnya ketika ayah menikahkanku, aku merasa dia telah mengikatkan lonceng di leherku. Aku jujur, ya maksudku kau mengoceh sepanjang hari. Kau tahu, aku merasa sangat pusing. Sebelumnya aku tidak memahamimu. Jadi sekarang kau memahamiku? Iya, maksudku paham sampai batas tertentu. Aku hanya tahu bahwa kita sekarang semakin dekat. Itu saja. Hanya sampai batas tertentu? Ya, apapun itu aku rasa sudah cukup. Ngomong-ngomong, aku beritahu kau, sampai sekarang belum ada pria yang benar-benar mengerti wanita. Bukankah begitu? Siapapun yang telah mencoba pergi ke pegunungan dan menetap di sana, mereka masih berkeliaran di sana. Jadi pemahamanmu tentangku sudah cukup? Iya, kenapa buru-buru? Kau dan aku ada di sini. Kita akan saling mengenal secara bertahap. Tidak. Jangan bicara begitu. Kenapa tidak? Aku tidak ingin kau pergi ke pegunungan juga nanti. Apa aku boleh pergi? Ya? Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dan pergi kemanapun juga. Saat Dewa Siwa pergi ke pegunungan, dia membawa Parwati bersamanya. Jadi aku juga akan membawa istriku. Kau akan ikut kan? Itu saja. Ya, yang aku inginkan hanyalah agar Akas juga mendapatkan seorang sepertimu sebagai istrinya. Aku tidak ingin istri ayah membawa anak orang kaya. Anak-anak orang kaya ini tidak akan pernah mengerti orang miskin, dan mereka tidak akan menghormati kita. Jika dia mendapatkan gadis sepertimu, hidupnya pasti akan bahagia. Kau juga harus memberitahu Akas untuk tidak menikahi gadis pilihan ibu. Aku punya ide. Apa itu? Aku punya gadis pilihanku. Aku rasa hidup Akas akan terjamin jika dia menikahinya. Benarkah? Siapa? Ada satu, akan aku beritahu. Tolong beritahu aku sekarang. Sayali, aku melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Nanti saja aku beritahu. Yang aku tahu hanyalah dia adalah gadis terbaik untuk Akas. Siapa dia? Beritahu aku namanya. Yang bisa kukatakan bahwa dia adalah kerabat kita. Apa dia dari desa kita? Pertanyaan apa ini? Mintalah Akas untuk sedikit tenang. Tidak perlu terburu-buru. Ceritakan dulu padaku. Aku tidak bisa ceritakan itu. Baru-baru ini ada masalah kan? Maksudmu apa? Bagaimana aku menjelaskannya? Maksudku, Akas menyimpang dari jalur yang benar dan aku menghentikannya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Tolong lebih jelas lagi. Sayali, kau banyak pertanyaan. Nanti juga aku beritahu. Iya, aku ingin tahu kapan itu dan jam berapa itu. Sekarang sudah waktunya untuk bekerja. Aku sudah terlambat. Nanti saja aku beritahu ya. Sajin. Kau bicara dengan Akas. Rosni, ada apa? Kenapa kau kelihatan murung? Vidya, bekerja di sini menjadi sangat menyebalkan. Aku kepala cabang hanya formalitas, tapi aku hanyalah pekerja biasa. Dengar, sudah aku bilang untuk tidak menjual salon ini kan? Jika aku tidak menjualnya, bagaimana aku bisa tinggal di rumahku? Setidaknya aku dihormati di sana. Ya ibu, ada apa? Rosni, kau ada di salon atau sedang keluar? Ya, aku di salon. Ada apa, Bu? Baguslah, 5 menit lagi aku sampai di salon. Iya, Bu. Silakan saja, datang saja ke sini. Sampai nanti. Apa ibu mertuamu akan kemari? Ya, tentu saja. Ada apa? Ada apa denganmu? Lihat papannya, ini bukan salon Renuka lagi. Astaga, aku benar-benar lupa. Aku harus sembunyikan dengan cepat. Oh iya.
Rosni? Rosni? Ibu, Kau di sini? kenapa ibu tiba-tiba ke sini? Rosni, setelah drama yang terjadi bersama Kusum dan keluarganya di rumah, kepalaku tambah sakit sekali. Kupikir aku akan merasa lega dengan... Apa ini? Di mana namaku? Sakit kepalaku akan hilang hanya dengan melihat ini. Rasanya menyenangkan melihat namaku ada di sini. Begini ibu, ini sedang direnovasi. Kami sedang melakukan perubahan pada logo. Kenapa tidak masuk saja? Aku akan memijatmu, Bu. Pijat? Baiklah, iya, aku mau. Aku sangat butuh dipijat. Aku akan merasa sedikit lebih baik. Ayo. Alasan-alasan ini tidak akan selalu cukup. Kenapa ada banyak sekali keluhan dari cabangmu, ha? Ya Dewa, kenapa pemilik ada di sini? Mulai besok kau tidak perlu mengelola salon lagi. Oke? Halo, Bu. Hai, di mana Rosni? Di dalam, Bu, sedang bersama klien. Silakan duduk, aku akan memanggilnya. Tidak perlu. Aku akan menemuinya sendiri. Halo? Iya? Kau sudah terima sampel produknya? Rosni, apa kau melihat bagaimana Sachin dan Sayali bersatu dan merusak lamaran itu kemarin? Aku tahu kedua orang ini pasti akan mengacaukannya. Kak Sayali? Ria? Ria, kenapa kau ada di sini? Senang bisa bertemu denganmu. Wah, kau pakai sari. Kau terlihat... Hei teman, kenapa dia? Ada apa dengannya? Tidak ada apa-apa. Apa maksudmu? Maksudmu saat tidur aku baik, tapi saat bangun kakiku sudah patah. Hei, katakan saja dia menghajarmu, atau kau mengalami kecelakaan. Sobat, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia sedang mencoba menjadi pahlawan. Kau tahu grup Dai Handi kita kan? Iya. Dia bergabung dengan grup itu. Apa? Dia memanjat tanpa latihan apapun. Gucinya tidak pecah, tapi dia jatuh dan kakinya patah. Hei, apa yang membuatmu tertarik pada Dai Handi? Hanya karena kau masih muda? Kau pikir kau Salman kan? Kau tidak patah kalau kau jatuh. Hei, itu hanya ada di film-film. Tapi kau hidup di dunia nyata. Bagaimana dengan orang tuamu jika kau jatuh dan kepalamu terbentur? Mereka pasti akan menderita. Apa kau sudah memikirkan mereka? Sobat hadiah memenangkan Dai Handi tahun ini bernilai puluhan juta. Aku butuh uang, itulah sebabnya aku harus melakukannya. Tapi kakimu patah dan tidak dapat uangnya. Malah rugi banyak kan? Uang itu tidak penting dibandingkan nyawa seseorang. Kau akan patah tulang karena Dai Handi, lalu dapat uang dari mana? Di mana pikiranmu itu? Hei, apa otaknya sudah kabur? Ayo kita ke rumah sakit. Obati lukamu itu. Tidak apa-apa. Apa maksudmu tidak? Tidak apa-apa lagi. Aku tidak bertanya, aku menyuruhmu. Cepat ikut. Aku tidak akan memarahimu. Ayo Ayah, buka pintunya. Ayo. Ayo. Ayo bangun. Ayo. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oke. Hai Rosni. Hai Bu. Apa kabar? Baik, bagaimana kabarmu? Baik. Bagaimana dengan bisnis? Berjalan sangat baik. Aku tahu, bisnis pasti akan berjalan sangat baik mengingat pengalamanmu. Hanya saja untuk cabangmu aku tidak bisa menerima keluhan. Mari kita periksa rekeningnya. Iya tentu, Iya. silahkan. Jika ibu mertua keluar saat ini, maka semuanya akan selesai. Nama baru di papan dan rahasia di balik ayah palsuku dari Dubai, semuanya akan terungkap. Akunnya baik-baik saja, tapi kau harus mencapai target untuk bulan ini. Silakan bagikan penawaran spesial kita pada semua pelanggan. Oke? Aku akan kembali bulan depan. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Kenapa kau keluar? Ibu mertuamu itu banyak bicara. Dia tidak pernah diam. Dia bahkan masih bicara saat dia tidur. Vidya, bisa kau lihat situasiku? Rasanya hidupku akan habis untuk melarikan diri dari berbagai hal. Terkadang aku menyembunyikan ibuku dan terkadang ibu mertuaku. Terkadang aku menyembunyikan diriku sendiri. Sudah cukup dramanya. Dengar Rosni, kau punya dua pilihan. Katakan yang sebenarnya pada seluruh keluargamu, atau
tinggal terpisah dengan Tejas. Vidya, ibu telah banyak membantuku. Iya, tapi kau sudah mengembalikan uangnya kan? Seberapa banyak lagi yang akan kau jelaskan? Dengar, tinggal terpisah dengan Tejas. Karena mengurusnya lebih mudah. Tapi jika kau tinggal bersama mertuamu untuk waktu lebih lama, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Sampai kapan kau akan tertindas di bawah perlindungannya? Dia telah menjalani hidupnya, tapi hidupmu baru dimulai. Keberanian seperti apa yang kau tunjukkan saat menikahi Tejas? Kumpulkan keberanian yang sama dan berpisahlah. Itu akan menjadi hal terbaik untukmu. Pikirkanlah. Aku harap kau serius. Aku harap kau tidak bercanda. Kak Sayali, bagaimana mungkin menyatakan cinta dianggap sebagai lelucon? Aku dan Akas saling mencintai dengan tulus. Bukan begitu, tapi kau tiba-tiba kau datang mengatakan hal ini. Aku tidak mengerti. Kapan dan apa, lalu bagaimana? Tapi keluarga kami sedang mencari jodoh untuk Akas, dan Akas tidak mengatakan apapun soal dirimu. Itu masalahnya. Dia bilang tidak akan melanjutkan tanpa persetujuan keluarga. Kalau dia belum memberitahukan tentang cinta kami, bagaimana dia akan dapatkan persetujuan? Dengar, begini, sepertinya kau bisa bicara dengan ayah mertuaku dan dia bisa membantumu untuk menikah. Benarkah? Apa ayah Akas ada di rumah? Aku mau bicara dengannya. Tidak, bukan seperti ini. Tidak bisa langsung begitu. Kau harus bersabar. Kenapa kau terburu-buru ingin sekali menikah dengan Akas? Kau tidak mengerti situasinya. Orang tuaku terus mendesakku untuk menikah, Kak. Lalu kenapa kau tidak beritahu orang tuamu bahwa kau mau menyukai Akas? Mereka tahu segalanya, tapi aku heran kenapa mereka tidak menyukai Akas. Kenapa? Akas adalah pria yang sangat baik dan dia tidak punya kebiasaan buruk. Kak Sayali, aku tahu itu. Tapi pasti ada beberapa masalah antara ayahnya dan ayahku. Soal pensiun dan kasus pengadilan itu. Ya dewa. Jadi kau putrinya? Rosni, setelah papan di salonmu sudah siap, beritahu aku ya. Aku ingin datang melihatnya ke sana. Aku merasa sangat senang sekali. Salon kecantikan Renuka. Ya, tentu ibu. Lain kali jika ibu ingin datang, telepon aku dulu. Kenapa sayang? Soalnya aku sedang banyak pekerjaan, Bu. Dan terkadang aku pergi keluar untuk bekerja. Jika aku tahu ibu akan datang, aku akan tetap berada di salon. Hanya itu masalahnya. Kau fokus saja bekerja di luar. Jika ada kejadian seperti itu, kau bisa menghubungiku. Biar aku yang mengurus semua urusanmu di salon. Kau fokus dengan pekerjaanmu di luar ya. Baik, Bu. Ayo. Lihat ini. Si tukang bunga itu meninggalkannya di sini. Ini berantakan, pergi kemana dia? Aku baru saja keluar rumah sebentar, dia sudah menunjukkan sifat aslinya. Jangan khawatir Rosni, kau istirahat saja, aku akan buatkan jus untukmu. Sachin memberitahuku bahwa ayahmu menghina ayah mertuaku dan... Aku tidak tahu itu. Itu semua urusan mereka dan aku tidak bisa membantu. Aku sudah mencoba bicara dengan orang tuaku, tapi mereka tidak mau dengarkan. Itu sebabnya aku membuat keputusan. Apa itu? Akas dan aku harus menikah secepat mungkin. Kenapa kau bicara begitu? Bagaimana kalian menikah tanpa keluarga? Apa kata Akas tentang hal itu? Ucapannya sama denganmu, Kak. Dia bilang tidak mungkin menikah seperti itu. Kami harus menunggu, bersabar, dan yang lainnya. Aku rasa Akas benar. Sebaiknya kalian harus menunggu. Cobalah untuk bersabar. Kau tidak akan bisa mengerti. Aku tidak punya waktu, Kak. Orang tuaku akan menikahkanku secepatnya. Mereka tidak peduli pada keinginanku. Itu sebabnya aku tidak peduli pada keinginan mereka atau apa yang mereka pikirkan. Aku tidak akan menikahi orang lain selain Akas. Dan aku butuh bantuanmu dalam hal ini. Baiklah, tapi bagaimana aku bisa membantumu, Ria? Bujuklah Akas untuk menikah denganku, Kak. Dengan atau tanpa keluarga. Ria, aku tidak setuju. Ini tidak boleh terjadi.
Kedua pernikahan di rumah ini sudah menghadapi banyak masalah. Aku tidak ingin pernikahan Akas juga bermasalah seperti yang sebelumnya. Dia pantas mendapat pernikahan yang layak. Keluarga kita tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Hanya ada satu solusinya. Pernikahan di pengadilan. Ria, apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin terjadi. Dengar, ayah mertua punya kepercayaan yang besar pada Akas. Tolong jangan lakukan apapun yang akan mengkhianati kepercayaannya. Kau mengulangi hal yang sama, Kak Sayali. Akas tidak mengerti, tapi kupikir kau akan membantu dan memahamiku, tapi ternyata aku salah. Ria, pernikahan itu hal yang besar. Aku tahu soal itu. Itulah kenapa aku tidak mau menikahi orang lain yang salah. Ria, cobalah untuk mengerti. Tidak, kau saja yang coba mengerti. Aku membantumu saat kau membutuhkanku. Benar kan? Iya, Ria, kau memang membantu kami. Dan aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu. Tapi tentang ini, kau selalu mengatakan kau akan membantuku untuk membalas budiku. Sekarang waktunya. Tolong lakukan ini untukku, tolong. Ria, cobalah untuk mengerti. Ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu, jadi bersabarlah. Kita akan bicara dengan keluarga dan... Jangan mencoba untuk mengubah pikiranku. Keputusanku sudah final. Bicaralah dengan Akas dan minta dia mengubah keputusannya. Atau, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan setelah itu. Ria, tolong tenanglah. Cobalah pahami apa yang kukatakan. Aku tidak tahu harus bicara apa sekarang. Bisakah setidaknya kau berikan aku waktu 1 hari, biar aku bicara dengan Akas dan Sachin, dengan mereka berdua. Dia akan bicara dengan keluarga, tapi sampai saat itu, tolong tenanglah, kumohon. Oke, aku mengerti. Tapi dengar, aku hanya akan menikahi Akas, dan aku bisa melampaui batas apapun untuk melakukan itu. Baiklah. Tapi untuk sementara ini kau harus pergi. Jika ibu mertua melihatmu, dia pasti akan bertanya-tanya dan itu akan jadi masalah bagi Akas. Oke? Hati-hati. Ayo pergi sana. Ria, aku akan bicara dengan semua orang lalu menelponmu. Sampai saat itu tetaplah tenang. Kau yang terbaik, Kak. Terima kasih banyak. Aku akan menunggu teleponmu. Ibu, siapa gadis itu? Aku tidak tahu, sayang. Tapi sepertinya dia anak orang kaya. Dan cara bicaranya juga modern sekali. Tapi ibu, kenapa gadis seperti itu bicara dengan Sayali? Aku tidak tahu. Mungkin dia datang ke alamat yang salah. Kalau begitu ibu, kenapa Sayali mengajak dia ke kamarnya? Kau benar. Sudah biarkan saja. Dah. Sayali, kemarilah. Ibu, kau sudah pulang? Ibu bilang mau pergi keluar. Kapan ibu kembali? Aku bisa datang dan pergi kapanpun ku mau. Kenapa kau peduli? Siapa gadis itu? Dia adalah temanku. Temanmu? Iya. Kami sudah lama tidak bertemu, jadi dia menemuiku. Aku akan buatkan teh untukmu ya. Di mana matamu? Oh iya, sudah minum jus. Baiklah, aku akan merangkai bunga lagi sekarang. Ibu, apa menurut ibu gadis itu memang temannya? Dia bilang begitu. Katanya temannya. Dulu dia permata, sekarang dia batu bara. Bahkan mungkin batu kerikil. Bagaimana mungkin mereka berteman? Mungkin mereka berteman saat dia berjualan bunga di luar kuil. Atau mungkin dia meminjam uang dari gadis kaya itu untuk diberikan pada ibunya. Ibu, ada yang mencurigakan. Biar dia bicara dengan siapapun. Kenapa kita harus peduli? Sekarang pergilah istirahat.